BPB yang akan memberikan laporan. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Ketua DPR RI, Bapak Cucun Ahmad Samsurijal, Bapak San Mustafa, Ibu Sari Yuliati, dan Bapak Ibu sekalian anggota DPR RI yang terhormat, Bapak Menko PMK yang kami hormati, Bapak Wamensos, Forkopimda Kabupaten Manggarai, dan Bapak Menteri dan Wakil Menteri termasuk para Dirut BUMN yang hadir secara online. Kami ingin menjelaskan secara garis besar Bapak. Yang pertama adalah untuk gempanya Bapak. Jadi kami laporkan gempa utamanya adalah 7,7 skala Richter Bapak. Sampai hari ini penjelasan dari BMKG menginformasikan sudah terjadi 995 kali gempa. Dari 995 kali gempa ini terdapat gempa yang agak besar, signifikan itu dari 7,7 itu ada 6,2 yang terakhir. Sampai sekarang masih terus terjadi gempa. Kami beberapa kali di sini juga terdapat goyangan-goyangan. Menurut penjelasan BMKG memang 2-3 minggu baru kondisi stabil. Kemudian dari gempa tersebut, data sementara per hari ini sesuai dengan tadi penyampaian dari Bapak Wakil Ketua DPR, kami mencatat untuk korban jiwa seluruh Pulau Flores Timur ini ada 6 kabupaten yang terdampak, yaitu ada Kabupaten Manggarai 25 orang, Manggarai Timur 20 orang, Kabupaten Sika 4 orang, Kabupaten Ende 2 orang, Kabupaten Manggarai Barat 1 orang, Kabupaten Nagekeo 1 orang. Jadi total per malam ini jumlah yang meninggal adalah 53 orang. Tentu saja ini akan berkembang terus Bapak Ibu sekalian. Tadi juga barusan kami mendapat informasi dari Bupati Sika yang sekarang ada di Pulau Palwe Bapak. Pulau Palwe adalah pulau di atas Pulau Flores, satu pulau. Pak Bupatinya baru bisa masuk ke situ, ternyata di sana juga ada tambahan korban. Dan ini kami akan segera masuk ke sana, mungkin besok, termasuk kebutuhan logistiknya juga bisa masuk ke sana. Kami laporkan sejak kemarin kejadian gempa, Pak Menko PMK jam 2 siang sudah memimpin rapat koordinasi dengan Forkopimda Provinsi dan Kabupaten. Malamnya kami sudah masuk ke NTT tadi malam. Kemudian seharian tadi kami rapat koordinasi dan membagi tugas Bapak. Jadi para menteri bagi tugas, saya dengan Bapak Menko PMK ini ke Manggarai, karena Manggarai semula menjadi kabupaten yang terparah Pak di sini. Ada satu kecamatan di Rio, besok kami akan ke sana. Dari penjelasan Pak Bupati Manggarai, di situ jumlah korban dan kerusakan cukup masif. Kemudian Bapak Mendagri ke Manggarai Timur juga diinformasikan juga cukup parah. Kemudian Bapak Wamensos tadi juga sudah memberikan bantuan di Ruteng. Kemudian Bapak Wamenkes ini ke Momere karena di sana rumah sakit juga yang terdampak. Di samping puskesmas, rumah sakit di Momere itu yang terdampak cukup parah. Kemudian para dirut tadi sesuai dengan tupoksinya masing-masing untuk mengaktifkan kembali terkait dengan listrik, BBM, dan jalur komunikasi. Kami laporkan Bapak untuk rusak berat rumah dan infrastruktur, data kami per malam ini dari seluruh Flores. Jadi yang gempa ini yang terdampak itu Flores Bapak, sementara pulau-pulau lainnya tidak terlalu terdampak. NTT yang di Kupang ini tidak terdampak. Jadi ada 7 kabupaten di Flores, 6 terdampak Bapak. 1 Flores Timur tidak terdampak, tapi Flores Timur itu mengalami bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Sampai sekarang juga masih ditangani, sehingga 7 kabupaten di Flores ini semuanya terdampak bencana. Nah ini ada rumah rusak beratnya 299, data sementara, rumah rusak sedangnya 65, rumah rusak ringannya 50, tentu saja ini kan bertambah terus. Ada juga infrastruktur untuk di Manggarai ini yang mengemuka adalah rusaknya rumah sakit umum. Rumah sakit umum daerah Manggarai ini sudah tidak bisa beroperasi.
beroperasi secara terbatas, tapi pasiennya semuanya keluar, dibuat tenda-tenda. Terkait dengan hal itu, dari Bapak Menteri Kesehatan besok akan mengirim rumah sakit lapangan, Bapak. Besok akan bergerak jam 8 pagi menggunakan Hercules. Tadi dengan Bapak Menko PMK kami sudah meninjau titik untuk menempatkan rumah sakit lapangan lengkap. Ada 2 unit, satu nanti ditempatkan di Manggarai, ya, kemudian satu lagi di Nagekeo. Insya Allah besok sudah akan bergerak. Kemudian episentrumnya sebetulnya gempa ini ada di laut, yaitu di sebelah utara ND, tetapi dampaknya sebagaimana tertera di slide Bapak, jadi semuanya mengarah ke utara dan tengah dari wilayah Pulau Flores. Nah, kalau kita sekarang ini di Ruteng, ini sebetulnya bukan di pinggir pantai Bapak, ini justru di pegunungan, tetapi ternyata ini dampaknya lebih parah daripada yang ada di pantai-pantai. Kemudian kami sudah mengambil beberapa langkah Bapak, yaitu yang pertama adalah terkait dengan pengorganisasian, deklarasi, yang kedua operasi garis depan, penyelamatan, kemudian juga pendistribusian logistik dan komunikasi. Nah, dari 4 teori ini kami wujudkan dalam 8 langkah strategis yang sudah dilaksanakan sampai malam ini. Yang pertama, 6 kabupaten yang terdampak ini sudah menetapkan status kedaruratan, artinya pemerintah pusat ini bisa membantu dengan semaksimal mungkin Bapak. Bahkan Bapak Gubernur tadi juga hadir pada saat rapat koordinasi di Labuan Bajo. Pak Gubernur juga karena daerah terdampaknya lebih dari 1 kabupaten juga sudah menetapkan status kedaruratan. Artinya BNPB, BMKG, Basarnas dan seluruh kementerian lembaga ini mengerahkan sumber daya sesuai dengan permintaan dari Bupati dan Gubernur. Kemudian dengan status tanggap darurat ini kami sudah menyusun posko pendampingan Bapak. Statusnya masih bencana daerah. Jadi penanggung jawabnya untuk tingkat kabupaten adalah Pak Bupati dibantu Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari. Untuk tingkat provinsi juga penanggung jawabnya masih Pak Gubernur dengan Forkopimda provinsi. Pemerintah pusat mendampingi Bapak. Apa-apa yang masih kekurangan di tingkat kabupaten dan provinsi kami dampingi. Dan posko nasional kami sudah membentuk, ini sudah berjalan di Halim Perdana Kusuma Bapak Wakil Ketua DPR. Jadi apabila ada bantuan dari manapun, baik swasta, pemerintah, ini semuanya bisa melalui Halim Perdana Kusuma. Kemudian di Labuan Bajo juga sudah berdiri posko utama. Ini Labuan Bajo untuk melayani 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada, Pak. Kemudian di posko taktis dibentuk juga di Maumere. Kenapa dibentuk yang di Labuan Bajo dan di Maumere? Karena 2 titik ini yang bisa didarati pesawat yang cukup besar, sementara untuk bandara-bandara lainnya di kabupaten lainnya ini relatif susah karena kecil dan terpengaruh dengan cuaca. Untuk Maumere ini melayani kebutuhan masyarakat terdampak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sika, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten ND. Kemudian kami juga fokus di 7 hari pertama tadi atas arahan Bapak Menko, Kementerian Lembaga, dan BUMN ini sepakat bahwa di 7 hari pertama kita berusaha sekuat tenaga agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini betul-betul terlayani. Infrastruktur, komunikasi, listrik, air, BBM ini diharapkan pulih secara terbatas, artinya fungsional. Sebagai contoh, per malam ini sudah tidak ada lagi jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan karena sudah bisa ditembus. Mungkin kemarin masih ada yang longsor, contoh misalnya dari Ruteng ini kalau akan ke Reo kemarin nggak bisa Bapak, tapi sekarang sudah bisa. Itu artinya dalam 7 hari pertama ini kita maksimalkan agar jalur-jalur transportasi ini bisa tembus. Untuk komunikasi, listrik, dan air termasuk BBM, untuk daratan Flores ini rata-rata sudah pulih secara terbatas. Tapi informasi tadi malam di Pulau Palue ini yang butuh penetrasi, sehingga besok
kami monitor, kami juga akan masuk ke sana, termasuk dari para dirut-dirut BUMN. Kemudian kami pun di poin ke-6, kami tadi juga sudah rapat di tingkat Bupati. Bupati ini segera akan mendata rumah yang rusak ringan, sedang, berat, termasuk yang memerlukan penanganan. Ini segera akan dibangunkan hunian sementara, Bapak. Dibangunkan hunian sementara, kemudian rumah rusak ringan dan sedang, ini segera diperbaiki. Kami tadi berdiskusi juga dengan BMKG karena titik pusat gempanya tidak di darat. Jadi kami berpikir tidak ada daerah merah begitu, jadi tidak perlu relokasi, Bapak. Jadi rumah yang rusak ringan, berat, dan sedang dibangun kembali di tanah semula. Sehingga ini memudahkan dalam perbaikan selanjutnya. Kemudian juga kami sudah membentuk posko logistik tadi yang sudah saya katakan, baik di Halim maupun di Labuan Bajo dan di Maumere. Dan terakhir, supaya kerja pemerintah dan dari DPR yang selalu memberikan arahan pada kami ini terkomunikasikan kepada masyarakat banyak. Tadi sore juga sudah diberitakan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Kami membentuk media center, Bapak, di Labuan Bajo. Dan nanti secara terbatas juga para pejabat akan menyampaikan sesuai bidang masing-masing. Dan di Jakarta juga kami membentuk media center di kantor pusat BNPB, Bapak. Kemudian dari langkah-langkah itu yang dicapai per malam ini, kami juga mendapat bantuan logistik dari Bapak Presiden. Ada 50.000 paket sembako. Isinya ada beras 2,5 kg, margarin 200 gram, gula 1 kg, sarden 425 gram, dan lain sebagainya. Ini sebagian sudah berhasil didistribusikan. Untuk hari ini ada 4.925 paket yang masuk, 3.200 paket di Labuan Bajo, Maumere 1.725 paket. Ini tentu saja paket-paket ini sudah masuk juga ke masyarakat terdampak. Sebagai contoh di Manggarai ini ada 4.000 ya Pak Bupati yang mengungsi. Ini tadi juga Bapak Wamensos juga sudah memberikan bantuan. Nanti untuk lebih rinciannya nanti Bapak Wamensos yang akan menyampaikan. Besok juga kami akan mendistribusikan lewat Hercules A1344 13,5 ton. Kemudian ke Labuan Bajo juga 22 ton. Itu yang bantuan dari Bapak Presiden. Kemudian yang lainnya kami juga yang dari BNPB besok juga ada 4 sorti penerbangan ke Labuan Bajo, Bapak, menggunakan pesawat charter. Ini tentu saja yang digunakan, yang diperlukan adalah tenda-tenda untuk mengganti tenda-tenda masyarakat yang sampai saat ini mungkin masih darurat, Bapak. Kemudian juga ada permakanan, kemudian dan ini terus akan diberikan sehingga semakin hari bertambah waktu ini untuk kebutuhan logistik masyarakat ini akan dipenuhi secara bertahap. Kemudian untuk memudahkan transportasi dan pendorongan logistik, hari ini untuk di Labuan Bajo di posko utama sudah ada 5 pesawat, Bapak. Ada 1 pesawat dari TNI AU, 1 pesawat helikopter TNI AD, 1 helikopter BNPB, kemudian kami juga ada pesawat Karapan 1 dan dapat bantuan juga dari Dirjen Perhubungan Udara sehingga ada 5 pesawat di Labuan Bajo. Kemudian di Maumere juga ada 5 pesawat, Bapak. Nah, ini untuk mendukung meskipun tidak ada seperti Aceh atau banyak yang terisolir, tapi ini pun kami siapkan sehingga memudahkan dalam pendistribusian logistik. Dari saya itu, Bapak, yang secara garis besar yang kami sampaikan, kami laporkan. Seandainya Bapak masih punya waktu, mungkin kami mohon nanti secara bergantian dari para pejabat juga melaporkan terkait bidang masing-masing. Dan mungkin setelah ini dimohon Bapak Wamensos juga akan melaporkan. Pak Wamensos, kita cek di sentra-sentranya. Saya paling pertama itu stok Bapak sampai di mana? Karena yang ada di daerah pasti kan di Mensos, di sentra-sentranya. Terus juga nanti sebelum Pak Menko, Pak Bupati, kondisi yang paling berat itu seperti apa? Yang dibutuhkan apa? Setelah itu nanti akan diambil konklusi. Pak Menko juga ngasih masukan. Kita akan bawa bahwa yang segera tadi sudah tertangani semua. Seperti ini yang harus dilakukan segera adalah apa? Pak Wamensos dulu, silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Cucun.
Yang saya hormati Bang Saan, Bu Sari, dan seluruh anggota DPR RI yang pada malam hari ini hadir di Rutan, Pak Menko PMK, Pak KPNPB, Pak Bupati, dan Forkopimda. Jadi Kemensos memiliki 3 gudang, yang 2 ada di Kupang, 1 di Sentral Fata, satunya di Dinsos Provinsi. Sejak kemarin barang sudah siap, tetapi karena ada kondisi berlayar, malam hari ini baru bergerak. Diperkirakan besok pagi sudah nyampe ke ND dan langsung akan kita distribusikan ke titik-titik yang terkena dampak bencana. Terus kemudian untuk yang di Dinsos itu nunggu kapal berikutnya. Terus kemudian yang dari gudang induk di Bekasi sedang berjalan lewat Tanjung Priok. Untuk kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan darurat karena proses distribusi dari sentra-sentra ini, gudang-gudang ini terhambat jalur angkutan, kemudian kita belanja di titik-titik lokasi di mana bencana itu terjadi. Misalkan seperti di Ruteng ya kita belanja, maka kemudian kita bisa distribusi secepat-cepatnya. Ya, apa yang kita distribusikan mulai dari bahan pangan, permakanan, kemudian logistik itu mulai dari tenda, kemudian selimut ya, termasuk pakaian ibu-ibu, pakaian anak-anak, gitu loh. Ya, jadi yang kita prioritaskan sekarang ini yang kita distribusikan adalah kebutuhan pokok ya, terutama permakanan, pakaian dan tenda berserta selimut. Termasuk kemudian kita juga akan belanja ya, bekerja sama dengan bulog setempat gitu loh. Dalam waktu dekat ini kita akan belanja 48 ton beras. Tetapi kemudian proses belanja ini baru bisa akan dieksekusi hari Selasa, Pak. Karena prosesnya mungkin karena libur atau apa, mereka hari Selasa baru bisa kemudian memberikan beras ke masyarakat melalui Kemensos. Di samping itu kemudian untuk memenuhi kebutuhan darurat di titik-titik yang paling banyak pengungsi, kita mendirikan dapur-dapur umum, Pak. Ya, mulai dari Nagikio, Sika, Manggarai, dan kemungkinan besar di Palui juga akan kita dirikan dapur umum, Pak Menko. Ya. Total produksi untuk 7 hari, ya, 2 dapur umum yang akan kita dirikan nanti itu sebanyak 168.854 porsi, ya, untuk di 3 lokasi yang memang terdampak sangat parah. Kemudian tadi sore saya memberikan santunan ya ke ahli waris korban meninggal ya, secara simbolis yang teridentifikasi itu 2 orang, jadi kita sudah berikan tali asih masing-masing ahli waris 15 juta. Jadi sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB ada sekitar 53 jiwa yang meninggal, nanti begitu data sudah sinkronisasi oleh Pemda masing-masing akan segera ya kita akan berikan tali asih. Pada prinsipnya untuk kebutuhan darurat Kemensos siap. Terus kemudian kalau ada yang mendesak, kita akan segera melakukan belanja di titik-titik yang kita bisa mobilisasi terutama sembako. Dan karena tadi ada laporan dari Bupati Sika di Palue kemudian butuh logistik segera besok pagi kita akan belanja dan akan bekerja sama dengan BNPB untuk segera mengirim logistik melalui helikopter. Ya, nanti Kemensos yang belanja, nanti PNBP yang menyediakan helikopter. Jadi kita akan berusaha sekuat-kuatnya supaya kebutuhan dasar di titik-titik bencana kita akan lakukan dengan cepat ya, sambil menunggu proses datangnya logistik dari gudang-gudang yang kita kirim melalui jalur laut. Dengan cara kita mendirikan dapur umum dan kemudian kita melakukan belanja di tempat-tempat yang terkena dampak bencana. Saya pikir itu Pak Cucun, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Tadi ya jangan kita jemput bola juga, untuk santunan itu
minimal bisa jadi apa penghibur duka untuk keluarga ya. Jadi jangan Bapak nanti baru sudah 3 bulan santunan baru diserahkan. Kita minta juga para bupati sini ya semua segera. Kadang-kadang kalau ada kesulitan ngomong kita Pak, kita yang teleponnya nanti. Kalau sudah selesai jangan dibilang data dari bawah sudah selesai, di sini belum dieksekusi. Ya minimal mereka terima santunan itu yang kematian, termasuk juga izin tadi kelewat Pak BNPB belum melaporkan tanggap darurat yang paling utama adalah rumah yang rusak berat. Mereka itu kan ada biaya untuk sewa dulu ya. Ini sudah didata belum Pak ya, nanti juga dilaporkan. Sebelum Pak Menko kita minta Pak Bupati itu. Di sini lengkap ya, Pak Dandim Siap. ada, Pak Polres. Siap, Pak Kapolres. Kenapa Kapolresnya kemana? Siap, ada Zoom langsung dengan Kapolres. Ke Zoom. Ini juga kan sama ini Pak. Sampaikan Kapolresnya. Kajari ada semua. Silakan Pak. Baik Bapak, terima kasih banyak. Selamat malam untuk Bapak dan Bapak-Bapak dan Ibu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta seluruh anggota yang hadir. Bapak Menko yang kami hormati, Bapak Kepala BNPB, Bapak Wamen Sosial, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama kami atas nama masyarakat Manggarai menyampaikan limpah terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang sejak kemarin siang kami sudah diberikan arahan melalui rapat-rapat online sehingga dalam kondisi terbatas kita masih bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua tentu kami mengucap terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkenan hadir secara langsung di tengah-tengah kami pada hari ini. Pada malam ini Bapak, kami hanya mau menyampaikan bahwa yang paling kita butuhkan hari ini dan sudah mendapatkan atensi dari pemerintah pusat itu adalah penanganan terhadap 4.000 lebih pengungsi. Ya. 4.000 lebih pengungsi ini sebagian besarnya ada di wilayah utara Manggarai yang baru dapat diakses secara penuh tadi malam jam 2 pagi baru bisa diakses secara penuh. Namun demikian ada satu jembatan di sebelum kota Riau, Bapak, kami lupa laporkan tadi, jembatan Besi namanya, yang masih harus itu tidak putus, tetapi untuk melewatinya harus satu persatu kendaraan, karena memang harus diuji kembali ketahanan kekuatannya. Kami perlu informasikan jalur Riau Ruteng ini adalah jalur vital ekonomi karena bahan bakar minyak yang masuk ke Flores bagian barat ini masuknya di Pelabuhan Riau. Jadi karena itu jalur ini menjadi jalur vital. Termasuk BBM yang harus dibawa ke Labuan Bajo itu masuknya di sana. Ya, jadi ya. Kemudian di bagian utara inilah paling terdampak dan 3/4 dari pengungsi itu ada di sana. Ya, ada di Riau. Penanganan terhadap mereka berikut dengan kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan arahan pemerintah pusat tadi kami sudah dapatkan. Kemudian hal berikut yang juga penting adalah penanganan terhadap korban luka berat dan luka ringan. Korban luka berat dan luka ringan ini dirawat di puskesmas maupun rumah sakit. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB bahwa rumah sakit di Ruteng ini sudah rusak dan beroperasi secara terbatas. Sudah ada jalan keluar dari Bapak Menko dan Bapak Kepala BNPB tentang rumah sakit lapangan yang akan segera disiapkan untuk kami. Saya kira itu mungkin 2 hal paling penting Bapak yang perlu kami sampaikan hanya untuk sekedar menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB. Terima kasih, selamat malam, kami kembalikan. Pak Menko, silakan. Kami mohon izin yang Bapak tanyakan Pak. Oh iya, Terkait dengan rumah rusak sedang dan ringan Bapak. Tadi sudah kami sampaikan, ini karena tidak bergeser, tidak relokasi, ini segera pendataan. Tadi juga kumpul semua camat desa Pak. Tadi kami sudah sampaikan, siap, kami mau sampaikan segera saja pendataannya, tidak nunggu selesai Pak. Dapat 100 laporkan. Betul. Dapat 100 laporkan sehingga tidak menunggu lagi Pak.
Nah, nanti kita segera masuk. Kemudian yang rusak berat, Pak, ada 2 pilihan. Yang minta huntara, kita bangunkan segera huntara. Yang dia tinggal di rumah saudaranya, kita berikan dana tunggu hunian, Pak. 600.000 per bulan kali 3 bulan sekaligus, Pak. Harapannya dengan 3 bulan ini huntapnya sudah berdiri, Pak. Sudah berdiri ya? Kalau tidak Nah, berdiri, itu kita yang kita tambah. tanyakan tadi. Siap. Kemudian untuk huntap, Pak, dalam bentuk rumah, alhamdulillah, karena kasus Aceh kemarin harga naik, Pak. Jadi kalau 60 juta dari institu BNPB kan sudah susah dapat rumah. Sekarang dapat 10 juta lagi tambahan, jadi 70 juta, 70 juta. indeksnya. Satu rumah yang rusak Satu berat. rumah indeks 70 juta untuk seluruh Indonesia. Ya. Mungkin tambahan itu Pak Cucun, terima kasih. Terima kasih Pak Kepala. Silakan Pak Menko. Dilengkapi semua apa yang bersama. Terima kasih Bapak dari Ibu dari pimpinan DPR yang saya hormati. Jadi terima kasih ini menyemangati kami yang bergerak di lapangan. Jadi sejak kejadian Sabtu kemarin pagi hari kita langsung siang hari itu Vicon dengan lintas kementerian dan juga dengan Forkominda provinsi kabupaten-kabupaten, ada 6 kabupaten, dan sore kemudian kita diperintah oleh Pak Presiden untuk berangkat bersama-sama ke NTT. Jadi malam itu kami terbang tiba di Baju tengah malam dini hari dan pagi tadi kita udah mulai jalan. Jadi kami yang tadi sudah dijelaskan secara lengkap mengenai tanggap darurat yang sangat mendesak, jadi kebutuhan logistik, layanan kesehatan dan juga layanan pada saudara-saudara kita yang di pengungsian. Dan tadi juga sudah disampaikan tanggap darurat lanjutan yang terutama sekali huntara. Kalau bisa kita loncat langsung dari pengungsian ke huntap itu, terutama huntap yang in situ ya. Pengalaman kita di Sumatera itu kalau in situ memang jauh lebih cepat, dan peluang untuk in situ di sini lebih tinggi daripada di Sumatera, karena Sumatera kan banyak sekali wilayah yang merah. Jadi kita berbagi, ini ada Menko PMK, Mendagri, Kementerian PU, BNPB, Basarnas, Dirut PLN, Pertamina, Telkom itu kemarin dalam rombongan. Saya menambahkan Mbak Cucu dan Bapak Ibu pimpinan DPR dan anggota DPR, yaitu antisipasi untuk rehab rekon yang fasilitas publik, Pak. Jadi kerusakan rumah sakit itu luar biasa dan kondisinya memang tidak terkena gempa pun sudah layak untuk diperbaiki, Pak Jajun itu. Apalagi sekarang ini tadi kita ke rumah sakit nih. Iya. Jadi antisipasi untuk perbaikan fasilitas publik, terutama rumah sakit, juga gedung kantor bupati juga, Pak, nggak bisa dimanfaatkan juga sebagian besar, Bapak. Jadi ini pada akhirnya ini nanti juga butuh pembiayaan mahal, butuh perintah dengan KL terkait. Jadi seperti pengalaman kita di Sumatera, Pak, jadi sekolah oleh Kemdikdasman, Kemenak dan seterusnya, kemudian rumah sakit oleh Kemenkes dan seterusnya. Memang untuk sementara ini karena tadi kita ke rumah sakit itu pasien sudah posisi di luar semua, jadi di tenda-tenda, posisinya di tenda-tenda, ada yang patah tulang, bahkan ada yang ada masalah di patah tulang belakang dan lain-lain. Jadi kondisinya mengenai pendarahan dalam dan seterusnya. Jadi makanya tadi kita koordinasi dengan Pak Menkes untuk membuat rumah sakit lapangan, dan kemudian kita langsung meninjau lokasi juga untuk penempatan rumah sakit itu. Nah, sekali lagi PR-nya adalah ini rumah sakit yang lama ini mau diapakan? Direnovasi seperti apa, memperpanjang rumah sakit lapangan, nanti Pak Bupati harus nyiapkan lahannya dan lain-lain. Jadi ini juga nanti mohon dukungan dari Bapak Ibu di DPR, karena ini melibatkan cukup banyak KL, Pak.
menuju mau ke KL, dan itu juga harus dipersiapkan sedini mungkin gitu. Saya hanya nambahkan itu, jadi yang tanggap darurat urgent sekarang kita bisa-bisa ini Pak Kepala BNPB, Pak Mensos dan lain-lain, Kementerian Kesehatan juga, terus tambahan dari Pulau Palai, Pulai juga Paloi sudah mulai masuk ya. Besok kita akan kirim logistik melalui helikopter, jadi harapannya itu pulau itu juga akan segera tertangani. Tapi sekali lagi, kerusakan misalnya yang tadi dilaporkan oleh Gubernur di Pulau Palai juga cukup berat Pak. Jalan-jalan juga rusak, pelabuhan. Jadi ini yang terlibat ini Menteri PU, Menteri Perhubungan, karena juga pelabuhan dan kebutuhan kapal, Kementerian Kesehatan, dan khususnya untuk rehab rekon, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama, itu peluangnya keterlibatannya juga peluangnya cukup tinggi untuk nanti rehab rekon yang step ketiga lah. Pertama tanggap darurat yang sangat darurat, tanggap darurat untuk rumah dan lain-lain. Yang ketiga nanti ini yang untuk Fasum. Pak Bupati ini pasti sangat sangat mendukung karena tadi beliau selalu keluhkan itu kan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko. Ini kebetulan kornya ada di Pak Saan, juga ada Pak Menteri PU ya di sini. Nanti Pak Saan akan nyapa juga. Betul Pak, kadang-kadang lupa. Makanya Pak Bupati ini ya bukan momentum ya, tetapi Bapak laporkan pasum-pasum itu karena beliau ini konsen di korban. Beliau ini konsen di korban. Kadang yang pasum sekolah, rumah sakit, ya kemudian pasum-pasum yang lain juga puskesmas segala macam itu ya segera. Ini kita akan langsung juga dengan KL-nya koordinasi. Di sini ada Menkes ya. Nanti kita koordinasi. Silakan Pak San. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pak Menko, terus juga Pak BNPB, Pak Mensos, Pak Bupati, Forkompimda, dan juga yang hadir lewat Zoom. Ada Pak Menteri PU, Pak Mendagri, Pak Menkes, dan semua yang hadir, dan juga pimpinan DPR dan anggota DPR. Tentu yang pertama ya kehadiran kami di DPR selain memberikan tadi seperti Pak Menko sampaikan support, dan memang dalam situasi seperti ini saling mensupport itu penting, saling mensupport dan tadi menyemangati itu hal yang menjadi penting. Tentu yang kedua juga terkait dengan soal kesiapan dan kesigapan kita ya dalam menangani bencana ini, karena kesigapan dan kesiapan itu menjadi hal yang sangat penting dalam suasana darurat seperti ini. Nah tadi sudah disampaikan oleh Pak BNPB ya terkait dengan soal alur. Jadi alur komando tentu ini kan prosesnya kan penting dari fase pertama sampai fase-fase berikutnya, sehingga kita bisa terukur secara pasti ya mana yang memang penting untuk kita selesaikan secara cepat dan darurat. Mana yang memang bisa dilakukan tadi, ada yang bisa dilakukan secara paralel. Misalnya terkait soal rumah sakit. Misalnya. Rumah sakit kan penting karena memang rumah sakit yang ada sudah sangat tidak memadai untuk dalam soal penanganan korban. Maka ada rumah sakit lapangan, tapi sambil rumah sakit lapangan bekerja memperbaiki atau membangun rumah sakit baru ini kan menjadi penting juga. Ini kan soal parah. Nah tapi ada satu hal yang penting terkait dengan pengungsi. 4.000 pengungsi ini kan penting penanganannya terkait dengan soal kebutuhan sehari-hari. Tadi memang sudah akan ada dapur umum. Nah, ini kan penting juga karena jangan sampai pertama di pengungsian itu semua kebutuhan dasar mereka ini kan harus terpenuhi sampai mereka nanti bisa dipastikan lebih cepat kembali ke hunian mereka masing-masing kan lebih cepat lebih baik. Nah makanya tadi mana yang rusak
ringan, sedang, berat, sehingga pelan-pelan dari 4.000 itu, ini kan pelan-pelan bisa berkurang. Sehingga kita harus sudah punya tanggap waktu sampai kapan mereka benar-benar memang bisa kembali semuanya ke rumahnya masing-masing. Nah ini penting menurut saya. Tapi selama di pengungsian itu yang harus kita pastikan kebutuhan dasarnya itu semua terpenuhi. Nah apalagi tadi Wamensos sudah menyampaikan misalnya terkait dengan soal gudang-gudang barang-barang yang memang baru bisa ini hari Selasa ya bergerak ya. Ada yang masih di gudang di Bekasi, udah berat ya. Nah, makanya sambil nunggu sampai itu belanja ini kan menjadi penting juga kan itu. Dapur umum kan itu loh. Karena mereka juga nggak mungkin juga ada pengungsian sembako kan masih belum berlaku karena memang dia dibutuhkan hal-hal yang pasti. Jadi sekali lagi dan tentu DPR juga dalam hal ini selain juga kita melakukan hal ini nanti juga kita juga berusaha untuk bisa memberikan bantuan yang memang dibutuhkan tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, terus juga Kepala BNPG dan lain sebagainya. Dan juga berharap ini dari PU juga pelan-pelan memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur yang memang menjadi kebutuhan publik yang mendesak. Jadi kebutuhan publik yang mendesak ini ya harus menjadi prioritas juga dan ini harus karena saling terkait. Jadi penting juga memang lintas kementerian, lintas KL itu untuk satu pemahaman ya untuk bisa mempercepat proses perbaikan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak publik ini. Nah ini mungkin catatan dari saya, mudah-mudahan nanti kita ingin berharap ini semua bisa cepat tertangani dengan baik. Terima kasih. Silakan, Bu Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Luar biasa tadi perjalanan kita ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi demi NKRI kita semua siap. Tadi sudah dijelaskan oleh Kepala BNPB, Wamensos, Pak Bupati, dan Menko PMK tentang apa yang terjadi akibat bencana dan tentunya kita di sini untuk mencari solusi. Seperti kita lihat ada dua hal. Yang pertama solusi yang harus diselesaikan oleh kementerian lembaga. Di sini tadi ada Kementerian PU dan lain sebagainya dan saya juga sudah mengundang Kementerian Keuangan, nanti akan masuk Sekjen Kementerian Keuangan Bapak Robert Marbun untuk juga bisa mendengarkan dan mungkin akan juga memberikan solusi bagi kepentingan kementerian lembaga tersebut. Dan yang kedua saya lihat tadi juga ada kebutuhan bagi 4.000 pengungsi dan di mana di situ kita membutuhkan solusi tanggap darurat yang harus cepat. Tidak bisa menunggu dari kementerian lembaga tetapi mungkin bisa kita kerjakan bersama. Sebagai langkah awal. Nah sebagai langkah awal nanti kita juga ada beberapa bantuan kecil Pak Bupati yang bisa kita tinggalkan di sini. Karena memang tadi terburu-buru sekali karena kita ingin segera sampai di sini untuk mendengarkan apa yang harus kita lakukan untuk mencari solusinya. Dan yang kedua nanti mungkin besok kalau bisa saya minta nomor rekening siapa yang biar bisa cepat tanggap. Itu dari kawan-kawan kami di DPR juga sekarang sedang membuka dompet peduli dan sudah terkumpul beberapa miliar. Nanti besok bisa segera kita kirimkan juga. Itu adalah salah satu contoh langkah konkret dari salah satu solusi yang bisa kita lakukan. Nah mungkin itu saja dari saya yang konkret-konkret saja. Biar cepat tersampaikan. Paling tidak yang 4.000 pengungsi itu tadi Bapak Kepala BNPB sudah menjelaskan. Kebutuhannya adalah selimut apa dan sebagainya, mungkin makanan ya Pak ya, untuk pemenuhan dapur ya, dan harus segera belanja. Nanti saya minta nomor rekeningnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Saan, Bu Sari, dari teman-teman Pak Sigit atau Pak Bambang.
Pak Dirjen dulu ya. Pak Sekjen Kemenq. Ya, Saya sapa dulu ya. Sorry ya Pak BBG sebentar. Sudah hadir bersama kita Sekjen Kementerian Keuangan dan Dirjen Anggaran Pak Darto. Coba disapa dulu Pak. Baik. Pak Darto, tolong untuk kepentingan KL ini, penanganan bencana ini, tolong dipermudah kalau bisa pakai jalur yang tentunya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, tetapi kalau bisa dipersingkat, tolong dipersingkat. Begitu ya Pak ya, terima kasih Pak. baik, terima kasih Ibu Sari, Pak Cucun dan juga Pak Saan. Prinsipnya kami sangat mendukung dan ingin mensupport penanganan bencana di Flores ini, kan, yang menimpa 6 kabupaten tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala BNPB. Jadi kami ingin mensinergikan pada seluruh mitra, khususnya kami teman-teman masing-masing mungkin fraksinya ntar kepada setiap komisi yang terlibat, kan, mitranya yang terlibat dalam penanganan bencana agar senantiasa mensupport. Bahkan kalau perlu dibuat satu aturan yang misalnya pengalian anggaran. Pengalian anggaran biasanya itu kalau di KL kan harus ada persetujuan dari pimpinan AKD ya, pimpinan komisi. Mungkin nanti kami Gerindra, Golkar, PKB sama-sama mensinergikan atau menginstruksikan kepada kader-kadernya yang ada di komisi agar mempercepat, atau kalau perlu diadakan misalnya mitranya butuh percepatan persetujuan, bisa dilakukan dalam tahap dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Mungkin itu yang kita akan lakukan, dan kita berharap bahwa bencana yang menimpa saudara kita, jadi di hari kemerdekaan yang ke-81 ini, kita juga harus agak menahan diri, agak prihatin lah dengan kondisi ini, dan kami berharap ini harus jadi titik balik pembangunan di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan beberapa kabupaten lain. Terlebih lagi tadi Pak Menko sampaikan, kantor Pak Bupati juga tidak layak lagi, dan mungkin ini jadi satu PR bersama, tidak hanya membangun yang rusak saja, tapi yang memang sudah nggak layak, kita mari perbaiki bersama. Nah, ibarat ini buat reward lah, kan, di tengah pengorbanan saudara-saudara kita yang diakibatkan oleh bencana pada beberapa hari yang lalu. Kami fraksi Gerindra sangat mendukung itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau sapa dulu Pak Menteri PU, kemudian Pak Mendagri karena ini lintas kabupaten. Kalau ada kesulitan pasti lapor bapaknya Pak Mendagri kan. Nah itu Menteri PU, biasa apa Menteri? Penanganannya tidak pakai lama. Saya ingin cek tiap day to day dengan Pak Menteri PU ini, ya. Boleh, silakan. Ntar Pak Menteri PU dimatiin dulu nih Pak Purbaya. Kita ya silakan. Anggota DPR semuanya yang ada di sana sama semua yang keterapan pada malam hari ini. Ini Menteri Keuangan siap membantu kebutuhan pembiayaan di sana. Tapi untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari PNBP yang sudah kita siapkan, masih ada tuh 5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian kepake tapi masih cukup. Dasarnya kalau kurang kita isi langsung itu dana ke PNBP. Kalau untuk bencana kan nanti dari PNBP dulu, nanti kalau kurang baru kita kalau perlu rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah itu. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus Pak. Pak Menteri, teman-teman semua. Pak Purbaya, Pak Ubay, BNPB sudah ngajuin surat tadi. Yang kita minta prosesnya kadang-kadang suratnya jangan ditaruh, dikerjakan ya. Ya. Kalau BNPB cepat Pak. Enggak, sudah kirim. Udah kirim suratnya. ya Pak BNPB ya. Jadi besok tidak ada hari libur, Bapak tidak lanjuti ya. Iya. Iya. Pak, tapi cukup detail apa cuman cover suratnya aja Pak? Kadang-kadang kalau cuma cover surat kita nggak bisa follow up tuh. Ya nanti dengan Kepala BNPB kita detailkan ya. Oke, siap. Ya. Nanti didetailkan. Ya. Ya, Pak Ubay. Makasih Pak Menkyu.
Baik, makasih. Ya. Jadi emang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah standby ya. Tinggal nanti kita akan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau tadi yang pasum nggak bisa melalui BNPB, tetap harus koordinasi dengan KL-nya. Ya. Ada yang di Kemendikdasmen terkait sekolah, rapid kan masih ada yang tahap kedua. Rumah sakit nanti kita tanya Pak Menkes. Silakan Pak Dodi, Pak Menteri PU. Masih semangat Pak, malam 17-an. Ya, pokoknya jangan pakai lama nangani di NTT nih. Menteri, Parlemen, para kepala badan, BNPB, para Basarnas, dan lain yang sudah disebut satu-satu. Untuk PU Pak, mohon izin, kami menginformasikan bahwa semua ruas jalan nasional maupun jembatan nasional sudah alhamdulillah sudah bisa dilewati semua Pak. Tapi ini Pak, biasa dari Pak Wakil Ketua DPR RI dan juga teman-teman dari DPR RI. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri PU. Ya, jadi penanganannya tadi sudah ada flow-nya. Jadi mohon dipercepat Pak ya. Terutama kebutuhan dasar ini bisa nyampe ketika infrastruktur tidak terganggu. Karena di Bapak juga kuncinya ini. Seperti kita kemarin nangani di Aceh lah Pak. Di Aceh, di Sumbar. Saya menyapa Pak Mendagri, masih ada di Zoom, Pak Mendagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Menteri. Ini kan lintas kabupaten, di sini hanya ada Manggarai Pak. Wah, masih semangat Pak, siap. Terima kasih Pak. Siap. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Cucur, Pak Bangkat, kemudian Ibu Sari, Bapak Ibu sekalian. Kami langsung saja. Kami saat ini di Kota Borong, ibu kota Kabupaten Manggarai Timur. Baru tiba kira-kira jam 6.30 tadi. Perjalanan lebih kurang hampir 1,5 hampir 2 jam dari Ruteng. Tapi turun ke arah Entai. Kemudian sudah diskusi tadi dengan Bapak Bupati dan kemudian juga dengan pokok kita yang ada. Sekaligus juga besok saya akan menjadi inspektur upacara Pak di kabupaten. Kemudian dari diskusi Pak Bupati tadi menyampaikan bahwa ada 11 kecamatan yang ada di Manggarai Timur, dari utara itu di laut yang ada di utara Flores, dan di selatannya ada laut Pak. Jadi dari 11 kabupaten itu yang terdampak itu di bagian tengah sampai dengan utara Pak. Di tempat yang utara itu ada pusat gempanya di Nagekeo itu, di laut. Jadi korban atau dampak paling berat ada di sana. Sementara di bagian selatan relatif lebih landai meskipun ada 1 korban meninggal dunia. Total 22 Pak, yang terdaftar sekarang Pak. Kemudian 21-nya juga lebih lagi di bagian kemudian tadi disampaikan hampir lebih kurang 80-an, tapi belum mengklasifikasikan rusak berat, sedang maupun ringan. Kemudian juga ada jalan yang terganggu juga karena longsor Pak. Jembatan sementara belum terdeteksi ada yang putus. Rumah sakit ada di Kota Borong tidak masalah. Rumah sakitnya bisa berjalan baik. Kantor Bupati juga hanya retak sedikit Pak. Nah jadi besok kami akan berangkat dengan Kepala Basarnas Bapak Marsikal Madia Syafi'i. Rencana kami menaik heli Pak, dari Labuan Bajo ke Selok Upacara, langsung kita naik heli untuk melihat situasi dari atas. Dan setelah itu kita akan turun di bagian utara untuk melihat langsung dan akan memberikan bantuan Pak untuk yang wafat. Dari kami dari Kemendagri akan memberikan tali asis sebanyak 15 juta rupiah per
untuk keluarga korban yang wafat. Kemudian juga akan memberikan bantuan-bantuan bentuk lain. Kemudian kami akan melakukan pendataan intinya di sana, detailnya, karena masih berkembang. Sementara data ini Kapolres dengan Wakil Bupati masih di bagian utara. Saya akan menyusul besok pagi setelah upacara sana untuk mendapatkan data, dan data ini akan kita input. Yang good news-nya adalah untuk listrik Pak sudah on semua. Tadi listrik padam, blackout kemarin, tapi sudah. Kemudian signal handphone juga bagus, seperti sekarang ini signalnya bagus Pak ini Pak. Kemudian ada pengungsian memang kami lihat tadi di selatan, tapi lebih karena takut karena adanya gempa yang susulan. Kemudian bukan karena rumahnya yang rusak. Kemudian di bagian utara kami mendapat informasi lebih kurang yang mengungsi ratusan Pak. Tapi apakah karena rumahnya rusak berat ataukah karena takut karena adanya gempa-gempa yang susulan tadi. Kemudian kami lanjutkan Pak untuk teman-teman kepala daerah juga banyak yang membantu Pak. Itu dari Gubernur, NTB, dan Bali, kemudian Jawa Timur. Mereka mengirimkan bantuan-bantuan dalam bentuk beras, kemudian dalam bentuk selimut dan lain-lain, termasuk juga tenaga medis dan ekskavator. Ada 6 ambulans yang sudah sampai di Bima dan akan diberangkatkan ke Labuan Bajo, dan setelah itu akan bantu. Ini memang dari semenjak ada kasus-kasus bencana antar kepala daerah banyak bantu Pak. Seperti di Aceh kemarin hampir lebih 100 miliar teman-teman kepala daerah, baik bupati, wali kota, gubernur saling membantu satu sama lain. Ini memang kami sengaja kembangkan karena bencana bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Kemudian kalau boleh kami izin usul aja Pak, menyampaikan kapasitas fiskal. Meskipun KL semua bergerak Pak. Saya kira semua sudah melaporkan, dan tapi kami melihat bahwa perlu ada, karena di daerah ini terutama fiskalnya, karena apapun daerah ini yang langsung berhadapan dengan dalam Aceh misalnya, itu dari pemerintah, Bapak Presiden langsung itu memberi bantuan kepada 4 miliar Pak untuk setiap kabupaten kota dan juga provinsinya dibantu. 53 saat itu provinsi, kabupaten, kota yang dibantu masing-masing 4 miliar untuk belanja tidak terduga Pak. Nah, kami gambarkan sedikit saja Pak mengenai fiskal ini. Jadi tolong halaman 14. Kita tahu bahwa saat ini yang terdampak 7 Pak daerah di Flores, yaitu ND, kemudian Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sika. 7. Yang Lembata yang nomor 6, saya sudah konsultasi kepada Pak Gubernur menyampaikan bahwa Lembata aman. Jadi kita melihat bahwa sisanya tinggal sebetulnya 8, ND, Flores, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sika. Kemudian di sini yang sementara kita melihat dari data saat ini yang bisa di-ranking mungkin super prioritas itu adalah di Nagekeo, Manggarai yang di Ruteng sekarang, Manggarai Induk dengan Manggarai Timur, itu yang dampak terberat. Meskipun nanti bisa berkembang. Nah ini di bagian nomor 4 inilah PAD mereka Pak. Kelihatan besar 1 triliun, tapi realisasi pendapatannya halaman 10. Idealnya Pak, biasanya di bulan Agustus ini sudah pendapatan itu masuk sekitar 50-60%. Tapi faktanya ada masih di bawah 50%, dan itu daerah terdampak. Mulai Kabupaten ND, baru 43%, Flores Timur, Ngada, kemudian Manggarai Timur yang sekarang kami ada di sini, itu baru 45% pendapatan mereka. Karena dan mereka itu mengandalkan dari pemerintah pusat Pak. Di halaman 13. Ini kita lihat warna biru itu menunjukkan bahwa TKD, sedangkan hijau itu adalah PAD. Yang punya PAD-nya bagus itu hanya
provinsi 49%, kemudian Manggarai Barat, Labuan Bajo Pak, dengan Kota Kupang. Yang lainnya sangat kecil sekali. Jadi ketergantungan ke pusat sangat tinggi sekali. Terutama Flores Timur, kemudian Manggarai Timur, Ngada, Nagekio, Sika, Ende, Kabupaten Manggarai Pak. Kemudian kalau kami lihat posisi keuangan mereka saat ini, tolong di halaman 11 ya. Ya, halaman 12. Nah ini halaman 12. Ini posisi saldo mereka Pak, yang kami dari sistem yang ada di Kemendagri bisa membaca real time berapa anggaran yang ada. Flores Timur itu punya simpanan yang tinggal 10,9 Pak, miliar. Padahal mereka terdampak. Sika 37 miliar. Manggarai Barat 68 miliar, Ngada 70 miliar, Nagekeo 76 miliar, Kabupaten Manggarai di tempat Bapak sekarang 114 miliar, kemudian di Manggarai Timur 114 miliar, dan di ND ada 217 miliar. Karena mereka belum membelanjakan. Tapi kalau mereka mau melakukan perubahan penggunaan, itu nanti akan panjang dengan DPRD-nya. Sehingga kami melihat angka yang utama adalah angka bansos dan BTT Pak. BTT itu adalah belanja tidak terduga yang digunakan halaman 17. Itu yang digunakan untuk kalau bencana. Itu yang paling utama Pak. Nah di sini kita lihat dari Manggarai Timur itu, mereka hanya menganggarkan 1,89 miliar. Sudah dipakai 1,45 miliar. Artinya kira-kira 300 juta. Nah Gekio demikian juga. Tinggal 1 miliar. Flores Timur lebih kurang tinggal 2 miliar. Ngada lebih kurang tinggal 2 miliar. ND tinggal 3 miliar lebih. Manggarai Barat lebih kurang masih ada 7 miliar lebih. Kabupaten Manggarai di Ruteng yang sekarang ini tinggal 120 juta itu kalau ditanya itu Pak Bupatinya. Kemudian di Sika itu masih 1 miliar. Nah apapun juga Pak, nanti seperti pengalaman di sini kami lihat banyak yang fungsi karena takut dan lain-lain, itu mereka minta makannya kepada Pemda Pak. Ya. Sehingga saran kami Pak, mohon izin kalau bisa diberikan tambahan khusus untuk BTT, belanja tidak terduga. Itu yang bisa dipakai tanpa perlu persetujuan DPRD. Kalau bisa mungkin, karena ini menyangkut 8 daerah, kalau tambah juga bisa provinsi yang mau ditambahkan, provinsinya punya 8 miliar Pak. Kalau kita lihat angka itu. Jadi kalau mungkin kita tambahkan mungkin 5-10 miliar satu daerah untuk BTT, belanja tidak terduga, itu sangat-sangat membantu sekali bagi mereka. Baik, Pak Mendagri, siap. Nah, kami kira kalau ada 9 kali 5, 45 miliar Pak. Kalau dikasih 10 miliar, 90 miliar. Kami kira itu Pak. Terima kasih banyak. Ya Pak Mendagri, terima kasih. Di sini ada Pak Robert. Siapa Pak Robert, Sekjen Kemenkeu. Barusan ini penting nih Pak Robert. Pak Sekjen Kemenkeu masih ada nggak? Ya Pak, kami monitor Pak. Juga ada seminar. Ya Pak. Nah, sudah monitor kan Bapak ya? Monitor. Kami ini lagi tinggal jalan. besok mulai jalan, sampaikan Pak Menteri kan tadi udah nanya. Di luar jangan bicara tentang on call yang di BNPB Pak. Tetapi yang TKD skemanya nanti dengan DJPK kita telepon-telepon Pak. Betul ini daerah cuma 6 kabupaten dibantu, masa kabupaten dengan bencana punya saldo 30 juta gitu kan. Ya, tadi sampaikan Pak Menteri nih, orang tuanya tadi sudah paparkan semua. Siap Pak Robert ya, Pak Sekjen? Ya Pak. Siap Pak. Ya Siap. Pak Sekjen, nanti DJPK-nya dicolek Pak. Terakhir Pak Wamenkes, saya minta paparan penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, silakan Wamenkes. Pak Wamenkes, sudah bisa masuk ke Pak Wamenkes? Bisa dengar suara? Pak Wamenkes, silakan Pak. Ya, bisa. Apakah suara kami terdengar? Terdengar Pak, bagus Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi Bapak Wakil Ketua DPR, Pak Cucu, Pak Sanari, dengan Pak Menko PMK dan kita semua. Ini saya laporkan dari langsung saja
sakit itu dari 21 rumah sakit ada 5, 4 masih bisa beroperasi, 1 yang total bisa beroperasi yang di Kabupaten Manggarai. Sehingga dari Kemenkes itu yang mengutamakan itu dilakukan rumah sakit lapangan. Yang diharapkan besok sudah bisa dibangun di sana. Kemudian untuk puskesmas dari 190 puskesmas ada 19 yang memang tidak bisa beroperasi karena rusak. Sementara 122 beroperasi normal, 49 beroperasi sebagian. Jadi penanganan yang kita utamakan saat ini adalah bagaimana mengatasi khususnya akibat trauma karena ini cedera terbesar karena tadi kami sekarang di Maumere tadi ada yang di ICU itu meskipun mereka semua di luar ruangan tapi penanganannya maksimal. Jadi alat-alatnya ditaruh di luar ICU-nya tapi penanganan mereka luar biasa. 8 pasien tadi dirawat. Saya sangat kagum dengan apa yang dikerjakan di rumah sakit TC Heller ini. Mereka luar biasa kerjanya. Nah, jadi kami fokus untuk di Rumah Sakit Bajawa, Rumah Sakit Nagekeo, Rumah Sakit di ND. Jadi di rumah sakit ini kita akan datangkan tim dokter yang sudah siap dari yang saat ini sudah di Labuan Bajo, dari Sulsel. Mereka nanti tujuannya ke Bajawa, ada yang dari Dr. Stomo, tujuan langsung ke rumah sakit yang di Ruteng itu yang nanti untuk kita lakukan rumah sakit darurat itu. Kemudian dari tim ortopedi NTT langsung ke ND, ke rumah sakit di ND. Dari Sulselbar mereka ke RSUD Borong yang ada Pak Mendagri. Dan dari Wahidin Makassar juga ke rumah sakit yang di ND. Jadi intinya untuk penanganan gawat darurat kita utamakan karena yang dibutuhkan ahli bedah saraf. Tadi ada juga yang tertimpa sehingga koma karena kepalanya terbentur, cedera kepala berat. Jadi yang kita butuhkan dokter anestesi, dokter bedah saraf, dan ortopedi. Dan tim-tim sudah bergerak, besok sudah pada hadir di sini. Bahkan dari kemarin dari Sulsel sudah tiba di Labuan Bajo. Jadi intinya bahwa kita akan atasi. Kemudian tadi barusan yang paling bukan ternyata di kami di sini di Manggarai ada satu pulau di Pulau Paleu itu ternyata cukup berat. Saya harapkan besok pagi saya bisa dapat kesempatan naik helikopter ke sana untuk meninjau langsung kalau bisa, sehingga bisa bantuan apa saja yang kita bisa lihat. Apakah perlu pasiennya dibawa ke rumah sakit di Flores ini dari pulau itu. Saya kira itu sementara tim pusat krisis kita sudah berkoordinasi tadi saya ya Pak Wamenkes tadi karena tadi juga Bapak sih dengar Menko sampaikan dan dari semua juga rumah sakit di NTT ini beberapa kabupaten tanpa ada gempa juga itu harus sudah diperbaiki. Ini catatan Pak, mumpung kita lagi bahas nota APBN 2027 Pak ya, dicatat Pak Wamenkes. Ya, tolong catat tadi usulannya tanpa gempa pun memang harus sudah diperbaiki ini rumah sakit, kita harus revitalisasi Pak ya. Nanti lebih jelas lagi kita di Jakarta Pak ya. Kita terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Saya kalau tidak ada saya izin tadi beberapa hal yang disampaikan Pak Mendagri tolong sampaikan, kami datang bukan hanya ke Manggarai, Kabupaten Manggarai. Kita siap semua DPR akan mengawal semua kabupaten kota dengan stakeholder dari pusat dipimpin oleh semua ini, ada Pak Menko, ada BNPB, ada Mensos. Kami akan turun di tiap daerah Pak Mendagri, tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Manggarai Timur, yang ada di ND dan di kabupaten kota lainnya yang ada di NTT yang terdampak bencana. Yang kedua, kami minta semua, ini Kapolres sudah datang ya tadi. Udah datang ya? Pak, saya minta semua ketika ada tanggap darurat satu komando. Tidak ada ego sektoral ya. Semua ada di komandonya Pak BNPB, koordinatornya Kemenkonya ada di Pak Pratik di sini. Tidak ada yang pegang komando yang lain-lain semua. Mau TNI, mau Polri, siapapun juga tetap komandonya penanganan darurat bencana satu komando sesuai dengan undang-undang ya.
Tidak ada yang ibaratkan bendera masing-masing. Kemudian jangan juga nanti kita yang tadi terjebak hanya konsen Pak Bupati penanganan Bapak udah berjalan sekarang rehab rekon dengan BNPB, tetapi pasos pasum Bapak lupa tidak data, silakan nanti dengan Dikdasmen bisa melalui kami. Tadi kata Pak Bambang disampaikan, ayo Pak sampaikan kebutuhan sekolah yang rusak, bahkan tidak rusak juga harus sudah saatnya revitalisasi, kita lakukan revitalisasi ya. Mudah-mudahan di Dikdasmen di ongoing ini tahun berjalan ini masih ada yang kemarin di anggaran berjalan dari Bu Kurniasi ya. Masih ada 20.000 lagi untuk revitalisasi. Ini di Komisi 10, beliau pimpinan di Komisi 10, Pak. Jadi kalau rusak termasuk bukan hanya Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, di sini ada juga kabupaten semua. Silakan, karena Pasum ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Menko, kadang-kadang Pak Kepala BNPB kan fokus di Huntara, di Huntap, kemudian juga ya rehab rekon dari pasca bencana. Bapak Ibu sekalian, kemudian juga tadi penguatan fiskal daerah, terima kasih Pak Mendagri, siap sudah disampaikan, ada DJPK juga. Ada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah di sini, Pak siapa sih? Pak Darto, DJPK sekarang itu. Pak Frans, Pak. Siapa? Pak Frans. Pak Frans. Siap hadir, Bapak. Pak Frans. Sudah hadir Pak Frans? Siap hadir, Pak. Nah, Pak, Bapak tadi ikut menyimak nggak yang disampaikan oleh Pak Mendagri? Jadi daerah ini yang terkena bencana semua fiskalnya lemah, Pak. Silakan Bapak kalau mau menanggapi, kita kasih waktu, Pak. Masih ada. Silakan Pak Frans. Kan tahu 5 dari 6 daerah ini fiskalnya lemah. Hanya saldonya berapa tadi? Cuma 30 juta. Mau menangani orang ribuan yang sekarang bencana, makanya kita turun. Silakan Pak Frans. Pak Frans tanggapi dulu. Kita butuh supporting dari Perimbangan Keuangan Daerah. Silakan Pak. Silakan Pak Frans. Pak Frans, terdengar nggak Pak Frans? Pak Sekjen, Pak Frans ini atau mau ditanggapi Pak Sekjen aja, silakan Pak Sekjen. Pak Sekjen. Iya Pak, nanti kami data-data nanti kan dari tadi saya udah screenshot yang dari Pak mohon izin Pak dari Pak Mendagri. Besok pagi kami konsolidasi Pak, nanti ini pun nanti saya udah kirim ke teman-teman nanti Pak. Biar besok kami catatkan nanti yang mana yang ini kami follow up nanti Pak. Makasih Pak. Pak Robert. Pak Robert. Siap Bu. Jadi meskipun fiskalnya tipis ataupun apapun lah masalahnya, digeser aja karena ini sangat mendesak, nanti bisa diatur dari tempat yang lain Pak Robert. Nanti saya pribadi japri dengan Pak Robert ya. Dan, dananya dari mana nanti? Dananya dari mana nanti ya? Kita japri ya. Ya, makasih. Ya Bu, kami, malam ini pun kami udah konsultasi dengan Pak Menteri, kami kerja nanti Bu, asal datanya udah ada, nanti kami yang cari juga Bu, proaktif nanti. Makasih Bu. Oke siap Pak Sekjen, terima kasih.